Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Anak-anakku yang saya hormati, yang saya cintai dan saya banggakan, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, bisa melaksanakan tugas sehari-hari dengan baik, terutama di saat-saat masa COVID-19 ini. Kalian masih semangat ya, semangat. Saya mengampu pelajaran sosiologi kelas 12, maka kalian perlu banyak mendengarkan, karena pelajaran ini gampang-gampang, susah, tapi insya Allah tidak ada yang tidak bisa diselesaikan asal kita ada motivasi, ada kemauan. Pada semester ini, bab pertama kita bahas adalah perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat. Perubahan sosial itu bahasa Inggrisnya apa? Social change. Social change. Perubahan sosial. Anak-anak, kalau kalian bisa melihat kehidupan kita adanya COVID-19 ini, apa yang Anda lihat? Ya, ekonomi berhenti, ya kan? Orang sakit banyak, orang meninggal banyak, ya kan? Pendidikan mengalami hambatan, nggak bisa kita masuk sebagaimana biasanya. Kita harus betul-betul merubah sikap perilaku kita yang tadinya tidak biasa menjaga kesehatan. Kita mulai dengan menjaga kesehatan, terutama di kala COVID ini. Kita diharuskan pakai masker, ya kan? Harus ada jarak, social distance, harus selalu menghindari kerumunan. Nah, kerusakan yang timbul akibat berbagai hal, apakah bencana alam, musibah termasuk bencana alam, ya kan? Apakah itu tanah longsor, gunung meletus, ya kan? Banjir, ya kan? Termasuk wabah COVID ini merusak. Ada perubahan-perubahan yang tadinya orang bisa berdagang dengan baik, jadi tidak bisa berdagang akibat lockdown. Yang tadinya orang bisa mencari rezeki dengan bekerja, harus berhenti karena khawatir kena corona. Maka perubahan itu dalam kaitannya kehidupan manusia adalah mesti terjadi. Mesti terjadi. Maka ini ada hubungannya dengan tema kita, yaitu perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat. Nah, sebelum kita menjelaskan lebih panjang, maka terlebih dahulu kita segarkan ingatan kita. Apa pengertian tentang perubahan sosial, atau istilah bahasa asing tadi, social change, ya kan? Ada banyak ahli, namun saya tidak banyak menyebutkan satu persatu. Sebagai representasi salah satu ahli sosiologi yang menjelaskan tentang definisi perubahan sosial, yaitu McEver. Menurut McEver, perubahan sosial merupakan perubahan dalam hubungannya sosial atau social relationship, atau suatu perubahan tentang keseimbangan atau equilibrium hubungan sosial. Pendapat yang lain sebagai pendamping yaitu Sela Sumarjan misalkan. Menurut Sela Sumarjan, perubahan sosial adalah semua perubahan
pada lembaga-lembaga kemasyarakatan. Baik, sekarang kita sudah paham perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi dalam masyarakat, ya kan? Baik perubahan ide gagasan, orang mesti berubah. Masa anak belum mikirkan masalah belajar misalkan. Pada masa belajar, anak sudah mulai berhubungan dengan dunia pendidikan. Pada masa pemuda mungkin meraih cita-cita. Masa dewasa mungkin menikah, berumah tangga, lalu membangun rumah tangga. Itu perubahan-perubahan yang terjadi pada manusia. Baik perubahan fisik maupun perubahan psikis. Juga perubahan tentang sikap dan perilaku. Yang tadinya perilakunya sederhana, cara berpikirnya misalkan, wis lah, sing penting banyak anak, banyak rizki. Nah gitu tradisi. Adate wong Jawa ya, akeh anak, akeh rizki. Itu cara pandang mereka begitu. Mangan ndak mangan kumpul. Iya kan? Awal-awal kelakon. Kapan sampainya? Ya kapan-kapan, namanya nggak terprogram. Cara berpikir yang tradisional ini harus berubah seiring dengan perkembangan zaman. Nggak bisa. Hukum masyarakat ciri-cirinya adalah satu, tidak ada masyarakat yang berhenti berkembang. Kalau kita kelompokkan ada 3 masyarakat di dalam dunia ini. Yang pertama masyarakat primitif, yang kedua masyarakat tradisional, yang ketiga masyarakat modern. Meskipun masyarakat primitif, misalkan di Papua sana, ya kan, itu masyarakat yang masih sangat tergantung kepada alam, ya kan, dengan OTK-nya. Itulah wong di Papua bilang, ya, manuk itu tupira. Itu memang adate ngono. Mangane cuma apa sagu, pakai roti gak doyan. Ya kan? Tapi meskipun Papua yang bagian pedalaman itu masih primitif, mereka berkembang. Tidak mandek. Bab hukum masyarakat itu berubah. Cuma berubahnya tentu berbeda dengan perubahan yang terjadi. Yang kedua ini, apa? Masyarakat tradisional. Kalau masyarakat primitif mereka berburu, meramu, ya kan? Rumahnya berpindah-pindah, tidak menetap, ya kan? Tapi kalau sudah mencapai masa tradisional, hidupnya menetap dalam suatu teritorial. Bekerja menetap di sektor apa? Agraris, ya, menanam, ya kan? Ini berubah. Berubah. Yang ketiga, masyarakat modern, yaitu masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari apa? Resources manusia, sumber daya manusia, teknologi. Alam tidak lagi menjadi sasaran mereka. Sekarang kalau kita lihat, kamu pegang HP, kamu lihat pesawat terbang, lihat macam-macam penemuan robot, itu adalah ciri dari masyarakat modern. Kecepatannya tentu berbeda. Kalau primitif lamban banget, tradisional sedang yang cepat, namanya masyarakat di perkotaan, yaitu masyarakat modern. Jadi ciri perubahan masyarakat itu adalah bahwa setiap masyarakat mesti berubah dan berkembang. Coba mati. Nggak ada masyarakat berarti nggak ada. Terus berkembang. Yang kedua, perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat itu mesti diikuti oleh perubahan-perubahan dalam lembaga. Wong-wong dhisik gak butuh sekolah, lah apa sekolah? Lah ana manfaate. Sing penting wis mut gawe, di anak lanang ya kok sawah, nek wis iso macul rabi, lah apa ribut-ribut kan. Wedok agar pinter masak, pinter masak, manak nikah. Zaman dulu ndak ada wanita karier itu. Mulane mbah buyutmu anake akeh. Ya kan? Tapi sekarang rasional. Harus selalu dihitung untung dan ruginya.
Nah, setelah ada perubahan di berbagai bidang, ekonomi, pendidikan, hukum, maka mau tak mau masyarakat pun ikut berubah. Maka ada berdirinya sebuah lembaga-lembaga yang mewadahi, menaungi aktivitas-aktivitas hidup manusia. Pendidikan, sebuah institusi, sebuah lembaga yang mewadahi apa? Terjadinya proses belajar mengajar dalam kelas. Dhisik wong mondok wis ngaji sak umure, gak ana wektu nang kowe sak tuwekmu mondok boleh. Saiki sekolah dibatasi. Gak iso umure kebablasan, gak iso mlebu nyang sekolahan. Pelajarannya dibatasi. Maka ada kurikulum, ada gedungnya, ada kepala sekolahnya, ada gurunya, tata usaha. Ini namanya perubahan dalam bidang pendidikan. Ya kan? Dulu dalam ekonomi pasar, orang jualan itu barter sistemnya anak-anak. Nah, yang mbah tua-tua itu jenenge pasar, tempat jual beli transaksi itu biasanya di seberang tempat. Pertigaan, jembatan, ada banyak orang, ada jual beli di situ. Itu barter. Yuk kowe duwe apa yuk telo, ayo dijolne karo nggonku jagung, bertukar. Transaksinya masih barang dengan barang. Tapi seiring dengan perkembangan dunia, ilmu dan teknologi di bidang keuangan dan mata uang, baru kemudian transaksi dimulai dengan mata uang. Itu perubahan dalam dunia ekonomi. Seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Oke? Ciri yang kedua tadi. Ciri yang ketiga adalah bahwa perubahan itu tidak dapat dibatasi oleh kebendaan. Gak iso. Sepanjang zaman perubahan berlanjut. Berlaku selama manusia masih normal akal pikirannya. Sebab yang bisa berubah itu mindset, akalnya itu yang bisa mengeluarkan ide-ide, ya kan, gagasan-gagasan, kemudian diaplikasikan dalam bentuk hasil atau produk, namanya apa? Kebudayaan. Manusia mesti punya budaya. Kenapa? Budaya itu hasil cipta, rasa, karsa, dan karya manusia. Maka orang berbudaya lah orang yang menghormati harkat martabat dan tradisi yang dianut dalam suatu masyarakat. Oke? Paham ya? Baik. Sekarang bentuk-bentuk perubahan sosial. Ada beberapa anak-anak. Yang pertama perubahan secara lambat atau istilahnya evolusi. Perubahan secara lambat ini diinspirasi oleh salah satu teori yang sudah lama yang ada pada orang-orang Eropa, orientalis. Ya. Dari itu mengatakan bahwa manusia itu berasal dari kera. Kera. Ya. Teori ini biasanya dulu dipakai para antropologi di dalam kegiatan ilmunya. Kalau kera kode nang ya. Irunge, cara senyumnya. Itu orang-orang orientalis, orang-orang Eropa mengatakan manusia berasal dari kera. Tetapi berkembang seiring dengan perkembangan zaman, maka perubahan itu berjalan. Nah, perubahan secara lambat ini namanya evolusi, bahwa setiap orang itu di dalam mencapai tujuannya, apapun tujuannya, bagi siswa sampai pada ijazah atau selesainya merampungkan pendidikan, maka ada tingkatan kelas di tingkat dasar, TK, ya kan, PAUD ya, lalu kemudian naik ke TK, ya kan, naik kepada sekolah dasar, MI, ya, MTS, MA, itu bertahap. Semua pendidikan jenjangnya bertahap melalui proses namanya evolusi. Paham dan mazhab ini namanya mazhab evolusisme. Orang yang memahami, yang meyakini bahwa manusia itu prosesnya berjalan dan perkembangannya melalui proses tahapan demi tahapan. Itu yang pertama. Yang kedua, perubahan cepat. Namanya revolusi. Revolusi. Yaitu perubahan yang terjadi secara tiba-tiba.
Revolusi ini biasanya menimbulkan terjadinya disorganisasi. Artinya apa? Kerusakan, ketidakseimbangan. Contoh ada perubahan yang cepat revolusi dari alam, bencana alam. Coba kamu lihat sekarang pandemi ini, corona ini. Itu revolusi anak-anak. Dalam waktu yang singkat wabah corona itu sampai menjadi satu wabah yang sangat ganas. Dan tidak ada satupun vaksin yang bisa mengobatinya. Ini para ahli negara-negara mulai mencari vaksin yang bisa untuk menyembuhkan corona. Profesor botak-botak mumet siraina belum bisa menemukan. Ya, alhamdulillah Indonesia sudah mulai diadakan penelitian research untuk mencari salah satu obat atau netralisir atau namanya vaksin yang bisa untuk mengobati COVID. Semoga ini bisa berhasil sehingga kita bisa bebas dari COVID-19. Nah, terjadinya fenomena kejadian kayak COVID-19 ini adalah perubahan secara revolusioner, secara cepat, sehingga orang tidak siap untuk mempersiapkan segala hal yang bisa mengatasi terjadinya sebuah perubahan. Bingung. Jangankan negara kita, negara maju aja bingung, mumet sirai. Nanti bodak profesor loh, nanti pecah-pecah. Belum tentu kita bisa menentukan. Itu namanya revolusi. Dalam bidang perang, revolusi itu ya perang untuk mengalahkan lawan dengan cepat. Maka dari itu perubahan ini mesti terjadi. Kalau begitu pertanyaannya perubahan yang mana yang bisa membuat orang hidup dengan tenang, orang hidup dengan nyaman, bisa bergerak bersih, yaitu orang yang menurut paham perubahan secara evolusi bertahap, berkesinambungan. Seperti kita itu, Anda belajar tentu dalam proses semacam ini nggak bisa seenak waktu Anda berhadapan dengan saya di kelas. Maka harus berani, harus mau mengadakan adaptasi. Apa? Perubahan cara belajar lewat online. Tentu pertama ya sulit, tapi lama-kelamaan kita akan terbiasa. Oke? Jadi lebih terbangun satu sistem yang bagus dan hasil yang maksimal dan bisa dirasakan jika perubahan ini secara bertahap, terprogram, terencana. Sebab kalau revolusi biasanya disorganisasi, terjadi kerancuan dan kebingungan dalam masyarakat, gempa bumi, tanah longsor, gunung meletus, ya, kebakaran, COVID-19, itu semua revolusi cepat. Oke, sekarang dilihat dari prosesnya. Kalau tadi kan dilihat dari apa? Dari perubahan ukurannya. Jadi perubahan masyarakat dilihat dari ukurannya, ada perubahan lambat atau evolusi, ada perubahan cepat atau revolusi. Sekarang perubahan dilihat dari prosesnya. Prosesnya apa? Cara mulai temunya dua komponen untuk menghasilkan sesuatu itu namanya proses. Ada yang dinamakan perubahan yang dikehendaki atau direncanakan. Dalam bahasa asing, perubahan yang dikehendaki namanya index, ya, change, perubahan dikehendaki, atau planet change, atau rencana yang sedang dikehendaki. Nah, setiap perubahan yang dikehendaki dan direncanakan, index change dan juga planet change ini tentu akan mendapatkan hasil yang bisa dilihat indikatornya. Social planningnya itu wong nek bangun rumah pertama kali apa nanti bangun? Apa nih? Gawe apa nih? Mesti gawe sketsa, gambare sih. Nek kowe ingin gawe rumah, wong tuamu gawe rumah iku harus punya gambare model apa? Model baris, model lipat, model macam-macam.
Nah, gambar. Kemudian yang kedua adalah pertama kali menyiapkan apa? Pondasi. Pondasi ini sih. Pondasi baru tiang-tiang praktis, jaga-jaga dinding. Baru kemudian atapnya. Nah, bapak-bapak, kamu membuat rumah itu menggunakan social change planning, ya. Social planning, ya. Menggunakan apa? Menggunakan perubahan yang direncanakan, menggunakan social planning. Karena apa? Karena direncanakan, nggak tiba-tiba membangun tiangnya dulu, kemudian baru dasar pondasi, tidak benar. Itu namanya adalah perubahan yang dikehendaki atau direncanakan. Yang kedua, perubahan yang tidak dikehendaki dan tidak direncanakan. Itu perubahan di luar mindset, di luar perkiraan, prediksi manusia. Tadi di awal jelaskan ada bencana alam, COVID-19 ini yang dikehendaki. Siapa sih yang menghendaki perubahan ini? Tidak ada. Siapa sih yang menghendaki COVID-19 ini? Tidak ada. Tapi adanya itu di luar kemampuan dan jangkauan pikiran manusia. Kalau benda fisik ya tadi COVID-19, ya kan? Cuma fisiknya bisa dilihat, non fisik ya, gunung meletus itu nggak dikehendaki, banjir, bandang, ya kan, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah perubahan berdasarkan sifat. Tadi ada ukuran, ada proses. Sekarang perubahan dilihat dari sifat perubahan. Ada yang namanya perubahan struktural. Menurut Meren dan George Reiser, struktur sosial adalah seperangkat hubungan sosial yang terorganisasi dengan berbagai cara melibatkan anggota masyarakat atau kelompok masyarakatnya. Contohnya apa, anak-anak? Sekolahan, madrasah, supaya anak-anak di samping bisa menerima ilmu, juga bisa mengaktifkan segala daya dan upayanya, maka adalah dibentuk namanya apa? OSIS, atau istilah yang lain IPENU ya di madrasah kita. Nah, adanya IPENU atau OSIS itu merubah struktural. Perubahan yang dibuat oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan seseorang secara hierarkis. Tingkat NO ada namanya ranting, ya, namanya anak cabang, wilayah, pusat. Itu struktural, ya kan? Ada ranting NO, ya kan? Ada nanti IPENU tingkat ranting, ya. Ada ansor, ya kan? Itu semua struktural perubahan itu. Yang kedua, perubahan proses. Menurut Plotsis Smolka, bahwa proses sosial dapat menghasilkan perubahan terbatas, perubahan ulang dan pembentukan ulang tatanan sosial yang sudah ada. Contohnya apa? Perubahan proses, ada perubahan kurikulum dalam pendidikan. Nah ini, waktu kita belum ada COVID-19 kan pakai kurikulum 13 ya, ya kan? Kurikulum kita itu dulunya sebelum ada COVID namanya kurikulum 13. Tapi setelah ada COVID gak mungkin, karena terbatasnya media dan sulitnya kita bertemu, dan untuk menghindari terjadinya pandemi COVID-19 ini, maka mau tak mau harus pendidikan jarak jauh seperti Anda dengan saya. Ya kan? Maka kurikulumnya harus dirubah. Tapi kalau kurikulum lama tidak bisa. Apa? Yaitu perubahan kurikulum dalam situasi pandemi corona. Seperti kita ini. Ya susah-susah. Ya bagaimana harus dilakukan. Kalau enggak, maka masyarakat akan mandek, padahal hukum masyarakat berjalan. Kalau tidak dijalankan, akan terjadi bencana dalam masyarakat kita. Oke. Itu ya, jadi ada macam perubahan tadi. Itu anak-anak sementara yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaat dan barokahnya. Semoga kita bisa terus mengikutinya dengan keadaan sehat walafiat. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.